Salah satu keunggulan Islam itu karena wahyunya itu terabadikan dalam teks. Kalau saja tidak terabadikan, itu akan kemasukan dongeng-dongeng, mitologi, cerita-cerita yang kemana-mana. Walaupun Al-Quran sendiri ada ungkapan yang historis, ada ungkapan yang metaforis, ada ungkapan-ungkapan yang sifatnya itu puitis, dan ini kan tidak ada kepastian secara mutlak. Dan ketika otak bekerja, otak itu selalu berpikir dengan gambar. Misalnya ada teman saya bilang Buya Syakur, maka yang muncul bukan BUYAS, bukan deretan huruf itu. Yang muncul di otak saya adalah wajah Syakur gitu. Jadi berpikir itu dibantu dengan gambar otak. Misalnya gini, saya bayangkan, jangan bayangkan ada gajah warna pink berjalan di depan kita, jangan bayangkan. Anda malah bayangkan kan gitu. Karena otak itu bisa bayangkan. Nah makanya dalam Al-Quran itu sejalan dengan otak barangkali, maka dengan misal surga, bidadari, kebun, karena tanpa gambaran-gambaran itu menjadi abstrak sekali gitu. Sementara Tuhan laisa kamitslihi syai'un, tapi manusia itu sulit untuk berpikir tanpa gambar. Kemudian manusia itu sebagai homo simbolikum, menciptakan simbol-simbol. Kita ini kan hidup dengan simbol-simbol. Memang betul. Dunia komputer itu simbol-simbol dengan simbol. Asma itu simbol. Nah, asma itu simbol, name and the name, al ismu wal musamma, kan beda. Dengan simbol-simbol itu kemudian informasi yang lama bisa turun temurun ditransmisikan. Bayangkan kalau nggak ada simbol, repot sekali kita. Orang pintar meninggal, ya ilmunya juga hilang saja. Bahasa tubuh, isyarat. Kalau di rumah itu kita 40% itu ngomong bahasa tubuh loh, nggak perlu ngomong. Diamnya suami istri damai itu beda dengan banyak ngomong tapi tengkar kan, karena bahasa yang semakin dalam itu sesungguhnya bahasa feeling. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf itu dari kata salah satunya kan urf. Urf itu kan sesuatu yang dikenal, ma'ruf. Jangan-jangan ma'ruf itu maknanya local wisdom, kebajikan yang telah diakui bersama. Diakui bersama oleh masyarakat itu. Kalau yang diingkari al-mungkar kan. Kriminal. Nah, jadi lita'arofu itu artinya apa? Exchange the local wisdom. Jadi kita ini walaupun beda bahasa, beda agama, beda budaya, masing-masing komunitas itu punya ma'ruf. Dan mari kita exchange, perkaya. Itu yang saya katakan passing over itu. Bagaimana bahasa, bagaimana Al-Quran itu menjembatani, mewadahi, membimbing, tapi jangan kemudian mengkerdilkan. Jadi kebenaran yang universal, yang inklusif, jangan kemudian malah dikurung menjadi eksklusif. Ada di ayat yang mengisyaratkan ketidakmungkinan, kemustahilan, yaitu hatayya lijal jamalu summal khiyat. Sampai diterjemahkannya di terjemahan semuanya, dan bahkan tafsir-tafsir sampai onta masuk lubang jarum. Ini nggak masuk akal. Masa nggak nyambung dong, onta masuk ke lubang jarum. Al-jamal itu bukan onta, tali tambang buat ngikat kapal ya sebesar ini. Itu persoalannya. Nah, jadi ini kan kesalahan. Nah, ketika saya menyalahkan mufassir, saya diserang. Seolah-olah mufassir pasti benar. Ini kan jadi pemikiran kembali akhirnya. Jadi artinya begini, ini Allah sendiri mengatakan, fa in tawallau, apabila mereka tetap menolak, tetap tidak menerimakan, fa innama alaikal balag, tugasmu hanya menyampaikan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, mau percaya silakan, ya udah. Tugas kamu hanya menyampaikan, kamu jangan marah Muhammad. Nah, sehingga tugas Nabi hanya menyampaikan. Mau percaya silakan, tidak juga silakan. Nabi sendiri menyampaikan apa adanya. Nih firman Tuhan begini. Lalu Nabi tidak akan berpikir orang ini paham atau tidak. Nabi tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Nggak ada tafsir Nabi itu. Mana? Apa kita minta tafsir Nabi? Nggak ada. Nabi itu baru menjawab ketika ditanya beberapa kata saja. Seperti istabrak itu apa? Oh itu benarnya permadani. Itu kan dari bahasa Persia asalnya.
Kita kembali wa qabila li ta'arafu. Tetapi juga kita mesti ingat bahwa Allah membuat ini kan plural. Pluralisme itu kan satu realita. Allah mengendaki plural. Namanya jama'i ya, bukan singularity ya. Tapi pluralis itu seperti itu. Dibuat warna kulit berbeda-beda ya, min ayati ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Ya. Nah, sekarang kita telusuri lagi. Nabi Adam dikasih bahasa. Ya, wa alama Adam al asma semuanya. Nabi Adam sama istrinya. Nah, sekarang ada berapa ribu bahasa di dunia. Lalu kenapa bisa jadi berbeda bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa dari mana kalau asalnya bagaimana? Nah, ini kita kembali pada eksperimen yang dilakukan para ahli linguistik dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dalam kajian fiqhul lughah atau filologi, bahwa pergeseran bahasa itu bisa dipengaruhi oleh pergeseran iklim udara tinggi dan rendahnya di permukaan. Faktor geografis itu menentukan. Pertama, mereka menguji lempengan logam dengan kelereng logam dengan jarak yang sama dan dijatuhkan, direkam, ting bingnya di daerah Majalengka di Pak Komarudin. Terus dibawa lagi ke Gunung Dieng dengan yang sama, direkam lagi, teng. Begitu di Indramayu, tang. Itu menunjukkan bahwa bunyi suara sendiri dipengaruhi oleh ekosistem. Kenapa orang Indramayu kalau bicara itu keras-keras? Karena datar. Kalau orang Pasundan kan sudah akustik. Jadi ngomong pelan saja sudah kedengeran. Jadi bukan orang Sundan lebih lembut ya, karena iklimnya membuat lembut gitu. Lama di Indramayu kasar juga. Eko. Nah, itulah hasilnya bahwa faktor geografis menentukan bahasa menjadi berbeda-beda. Apalagi Indonesia dengan Inggris. Sekalipun kita menerima memang faktor geografis itu menentukan bahasa berkembang berbeda, tetapi ketika kita bicara masalah struktur bahasa tidak bisa terjawab. Dari situ kita lalu bertanya, Nabi Adam itu makhluk pertama bukan sih? Karena struktur bahasa tidak bisa dipengaruhi dengan ini. Nah, sehingga dengan kajian terakhir itu bahwa ternyata terbukti orang Persia itu dengan orang Jerman itu satu suku yang terjadi hijrah pada sekian ribu tahun yang lalu karena struktur bahasanya sama. Jadi tubinya itu di akhir, Muhammad brother man is. Kalau kita kan adalah ya. Kalau bahasa Inggris isnya di tengah. MDD. Iya, itu di belakang. Itu sekarang sudah diyakini bahwa Jerman Persia itu adalah satu suku tadi. Kita ingin masuk. Kenapa jadi kita berbeda? Makanya ya sekarang kan kita sudah alhamdulillah lahir di zaman akhir, pengetahuan sudah lengkap, sudah banyak alatnya. Nah, kenapa kita tidak pakai itu metodologi yang canggih dari arkeologi, antropologi, psikologi dan sebagainya? Karena kita nanti sendiri juga akan menjadi masalah untuk mendefinisikan sesuatu. Kalau kita tidak melihat psikolinguistiknya, kita akan keliru. Seperti orang mendefinisikan kata haram, di mananya dilarang. Babi haram, terus apa lagi? Arak haram, apa lagi? Judi haram, terus apa lagi? Cewek haram. Kan tidak masuk di akal. Nyong Allah ini bikin alam semesta, langit, bumi dan seisinya sengaja dibuat untuk manusia. Lalu di mana dasar tidak bolehnya? Sejak kapan Allah melarang yang dibuat ini buat kamu, masa nggak boleh? Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Berarti kan boleh semua. Lalu kenapa ini nggak boleh? Karena haram itu hukuman tidak boleh, maka akan timbul secara psikologis banyak orang Islam yang merasa terbelenggu dengan aturan-aturan ini, tidak merasa nyaman. Padahal wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Al-Quran diturunkan bukan membuat kamu susah. Akhirnya kan kecrek. Ini mana
Ini jual mangga masih berbentuk bunga, boleh nggak dijual? Itu haram, nggak boleh. Nggak boleh lagi. Megang paha boleh nggak? Haram. Gimana sih selalu nggak boleh? Apalagi sampai HP, sampai TV, dia haram. Dari mana? Kata haroma itu maknanya apa? Maknanya itu Masjidil Haram, masjid apa? Al-Harim apa? Yang dimuliakan, dilindungi. Al-Muhtaram. Jadi haram siapa artinya? Ya kemuliaan dong. Ya. Terus dari mana bilang nggak bolehnya? Tidak boleh dalam bahasa Arab itu banyak, ada mana'a, hajaza, hadhor, banyak melarang itu. Kok kenapa Allah melarang pakai haroma? Ini artinya secara protokoler itu bukan dilarang, tapi dalam rangka menghormati manusia sebagai makhluk yang paling terhormat. Walaqad karamna bani Adam. Ini tamu terhormat saya Bapak Profesor. Mau kencing di WC santri saya larang dong. Kalau Bapak Profesor sadar bahwa saya sangat menghormatinya, dia bangga. Oh, Buya Syakor kok hormat banget kepada saya. Mana umat Islam yang merasa gembira ketika menerima putusan haram Tuhan? Semuanya merasa kesal. Ya kenapa tidak merasa dihormati? Jadi Allah bukan melarang, tapi protokoler dalam rangka menghormati kamu. Itu menjadi persoalannya. Larangnya mana hadir sebagainya. Nah itulah makanya kita kembali bahwa walaqad karamna bani Adam. Manusia ini makhluk yang paling mulia. Malaikat-malaikat semua suruh bersujud kepada kita kok. Jadi kalau artinya masalah haram dan halal itu kembali kepada kepribadian kita. Anda sadar nggak orang terhormat? Makan es lilin sambil berjalan boleh nggak? Boleh kalau anak SD. Masa Bapak Profesor begitu? Sejak saya lihat makan es berjalan nggak saya undang lagi kok. Ya itu jadi haram itu kita yang merasa kemuliaan ketika merasa dimuliakan Allah. Ketika diharamkan artinya dimuliakan oleh Allah, bukan dilarang. Nah kemudian halal juga, halal ya halal itu menempati, bukan boleh, bukan menempati. Fi mahali raf'in, fi mahali jasmin. Jadi dari mana munculnya haram dan halal? Semuanya boleh kalau ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Baru tidak boleh kalau tidak ditempatkan pada yang sebenarnya. Alkohol boleh? Ya boleh. Di mana tempatnya? Ya buat membersihin koreng. Buat kebutuhan kesehatan, kebersihan, bukan untuk diminum. Topi boleh nggak? Boleh. Di mana tempatnya? Kalau di kaki, ya itu haram. Jadi hal itu bukan boleh. Anda to place the right thing in the right place. Cobek ditaruh di bawah bantal. Nah, jadi persoalannya nanti kesulitannya menempatkan barang mah tidak akan ada demo Pak, salah tempatnya. Menempatkan orang pada tempat yang tidak layak di demo gitu ya. Makasih gitu aja. Oke, terima kasih.